Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, serta semangat, serta tidak lupa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan warga negara Indonesia. Ya, sebelum kita membahas materi kali ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kali ini kita akan membahas tentang kedudukan warga negara Indonesia. Nah, dalam materi ini kita lebih dahulu akan membahas tentang tentang rakyat dalam suatu negara. Ya, apa itu rakyat? Rakyat dalam suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu. Nah, hal ini dijelaskan di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 45, yaitu tentang perihal warga negara dan penduduk. Jadi, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Dan yang kedua adalah penduduk. Apa itu penduduk? Yaitu warga negara Indonesia beserta orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk ini diatur dengan undang-undang. Nah, di sini rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Nah, penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara atau menetap untuk jangka waktu yang lama. Nah, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai warga negara Indonesia. Dan warga negara asing atau WNA yang menetap di Indonesia itu karena suatu pekerjaan ini juga disebut dengan penduduk. Yang kedua, bukan penduduk. Adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara yang hanya sementara waktu. Contoh para turis dari mancanegara. Nah, kita akan membahas tentang asas kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Dasar RI pasal 28 ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ya, di sini status warga negara Indonesia, Ibu akan memberikan ada 4 poin di sini, yaitu penduduk orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Kemudian ada warga negara atau orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Dan di sini Ibu akan menerangkan juga tentang
penduduk dan bukan penduduk atau bukan warga negara, yaitu orang asing, ya. Kemudian bukan penduduk tapi orang yang berada di wilayah negara namun tidak berkeinginan untuk menetap di wilayah tersebut, ya. Jadi menurut Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Indonesia, Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 1946 yaitu tentang kewarganegaraan Indonesia, juga diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1958 tentang penyelesaian Dwikewarganegaraan Indonesia, juga diatur dalam Undang-Undang RI nomor 62 tahun 1968 tentang kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 1946. Demikian pula Undang-Undang tentang kewarganegaraan ini di dalam Undang-Undang RI diatur juga di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, yaitu tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, untuk penentuan status kewarganegaraan ini yang secara lazim itu menggunakan namanya 2 stelsel, ya, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif, di mana stelsel aktif ini kewarganegaraan seseorang itu diakui dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Sedangkan stelsel pasif itu penentuan status kewarganegaraan seseorang tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Misalnya karena keturunannya. Kemudian di sini seseorang dalam suatu negara pada dasarnya itu memiliki hak-hak, antara lain hak opsi, yaitu hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan atau disebut juga di sini stelsel aktif. Sedangkan warga negara juga mempunyai hak yang dinamakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Ini adalah contoh daripada stelsel atau termasuk di dalam stelsel pasif. Nah, penentuan kewarganegaraan seseorang dapat dibedakan menurut 2 asas, yaitu asas ius soli dan ius sanguinis. Ius soli di sini adalah penentuan asas kewarganegaraan yang berdasarkan daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan. Contohnya, seseorang yang dilahirkan di negara A, maka ia akan menjadi warga negara A. Walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Misalnya di sini Inggris, Mesir, atau Amerika, dan lain-lain. Nah, sedangkan asas ius sanguinis yaitu penentuan asas kewarganegaraan yang berdasarkan pertalian darah atau berdasarkan keturunan dari orang tua yang bersangkutan. Contohnya, seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi kewarganegaraan orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B. Ini contohnya dianut di negara Republik Rakyat Cina atau RRC. Kemudian untuk kemungkinan status kewarganegaraan seseorang itu kan ada 3 ya, yaitu apartheid, bipartite, dan multitrade. Ya, kalau apartheid ini
Jadi seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, sedangkan bipatriot itu seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan. Kalau multipartite yaitu seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Jadi tadi mengenai status kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, Indonesia itu menganut asas selain ius sanguinis, asas ius soli, juga menganut asas kewarganegaraan tunggal, yakni asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian yang keempat juga asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu status kewarganegaraan seseorang yang ditentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi tergantung kepada bisa ius mengambil dari ius sanguinis, bisa ius soli. Ya. Jadi untuk permohonan kewarganegaraan ini dapat dijadikan atau dapat dibedakan menjadi dua dalam permohonan kewarganegaraan seseorang, yaitu satu naturalisasi biasa, ya, di mana orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan ini atau permohonan kewarganegaraan, yaitu dengan cara naturalisasi bisa atau biasa, yaitu harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006, yaitu sebagai berikut, yaitu satu telah berusia 18 tahun atau sudah menikah atau kawin. Yang kedua pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling lama 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Nah, kemudian yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, berarti tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang delapan, membayar uang kewarganegaraan kepada kas negara. Ya, itu syarat mengajukan kewarganegaraan biasa. Yang kedua, yaitu naturalisasi istimewa. Ini diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006, di mana naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada bangsa Indonesia atau kepada negara Indonesia dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Jadi naturalisasi istimewa ini akan batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Ya. Nah, kemudian tentang kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia ini, ya, sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, ya, di mana perbedaan status atau kedudukan sebagai warga negara
Ini sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya, baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun terhadap pertahanan dan keamanan. Nah, di sini ada hal-hal yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu yang pertama memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, yang kedua tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, yang ketiga dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri. Yang keempat, masuk dalam dinas militer tentara asing tanpa izin dari Presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Yang ketujuh, turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. Yang kedelapan, memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor itu dari negara asing. Yang kesembilan, bertempat di negara atau di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus dan bukan dalam rangka dinas negara. Ya. Itulah yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan seseorang. Jadi untuk prosedur dan hilangnya kewarganegaraan seseorang itu untuk prosedur permohonannya ini nantinya jika permohonan dikabulkan maka ditetapkan keputusan Presiden di mana dilakukan paling lambat 3 bulan semenjak permohonan diterima. Kemudian permohonan jika dikabulkan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Ya. Itulah materi tentang kedudukan warga negara Indonesia. Semoga kalian dapat memahami dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.